Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali aktivitas kita sore hari ini dengan sepenuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya kita bisa bersua meskipun melalui channel YouTube, melanjutkan kegiatan kita, kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul qiyamah. Baiklah, sebelum kita awali kajian kita, marilah kita bersama-sama membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang kedua ini ya, kita akan lanjutkan kajian kita surah Al-Insyiqaq. Kita akan mulai mengkaji ayat yang ke-6 ya. Pada bagian yang pertama kemarin sudah mengkaji ayat yang pertama sampai ke-5. Maka saat ini kita mulai mengkaji ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka sungguhnya engkau kadihun telah berupaya atau bekerja keras, ila rabbika menuju Tuhanmu, kadahan dengan sebenar-benarnya berusaha keras, famulaqih maka pasti akan berjumpa dengannya. Dalam ayat ini kita akan mencoba bedah ya. Yang pertama, Allah menyeru ya, menggunakan kata-kata atau menggunakan harfun nida atau panggilan ya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ya, menyebut manusia dalam Al-Qur'an ya, ada kalanya menggunakan kata-kata basyar, ada kalanya menggunakan kata-kata an-nas, ada kalanya menggunakan kata-kata al-insan. Penyebutan yang berbeda ini bukan tanpa maksud, melainkan mengandung suatu makna tersendiri. Ketika manusia disebut basyar, berarti terkait dengan manusia sebagai makhluk biologis, bahwa ada sisi biologis dari diri manusia itu. Ketika Allah menyebut dengan sebutan an-nas, itu manusia ya, dari sisi yang lain, yaitu sisi sosial, di mana manusia itu membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Kemudian ketika Allah menyebut dengan sebutan al-insan, ini dimaknai bahwa manusia itu makhluk yang berpikir ya. Dengan pikirannya, dengan hatinya, manusia bisa membuat sebuah peradaban. Atau dalam kata lain, manusia adalah makhluk yang berperadaban, yang memiliki cipta rasa dan karasa ya. Jadi berbeda. Inilah yang membedakan manusia ya, dengan makhluk lainnya, dengan binatang dan sebagainya ya. Maka disebut dengan anas, berarti ada sisi sosial ya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian al-insan di sini ya, memiliki kedudukan yang tinggi sebagai khalifah ya, khalifah fil ard. Kemudian setelah Allah menyeru ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka sungguhnya engkau ya, kadihun ila rabbika kadahan. Kadihun itu bekerja keras ya. Apa artinya? Sa'a ila rabbika sa'yan ya. Jadi di sini kadihun ila rabbika kadahan ditafsirkan sa'a ila rabbika sa'yan. Apa maknanya? Nah, sa'a itu kalau secara lugawi artinya berlari-lari kecil. Maka kemudian jamaah haji yang melakukan sa'i, nah itu berlari-lari kecil. Maka kalau dimaknai secara lebih luas lagi, sa'a itu adalah bergegas-gegas ya. Bergegas-gegas ila rabbika. Jadi bergegas-gegas menuju Tuhanmu ya. Sa'yan dengan sebenar-benarnya bergegas-gegas. Artinya apa?
ada usaha bergegas-gegas menuju Allah, ya, dengan berbagai macam dimensi kehidupan, dengan berbagai macam amalan. Ya, orang bergegas-gegas menuju Tuhan, menuju Allah itu banyak jalannya, banyak caranya. Ya, dengan apa? Dengan bergegas-gegas menuju ke masjid, ya, untuk menunaikan sholat. Ya, bergegas-gegas untuk mengerjakan sholat ketika azan sudah berkumandang. Ya, bergegas-gegas untuk buru-buru bersodakoh, ya, ketika sudah ada uang yang terkumpul dan ada hak fakir miskin di dalam hartanya itu, ya, maka dia bersegera, ya, bergegas-gegas atau bersegera. Jadi apa saja, amalan apa saja yang di situ merupakan wasilah menuju kepada Allah, maka dia akan bergegas-gegas, akan bersegera. Famulaqi, apa arti dari famulaqi? Summa innaka, kemudian sungguhnya engkau, ya, satalqi, ya, talqi, istalqo, yastalqi, ya, berasal dari kata laqiya, ya, artinya ya menemui, ya, menjumpai. Maka di sini satalqi, maka engkau akan bertemu, ya, akan berjumpa, akan menemui, ya, ma amilta, ya, apa yang telah engkau kerjakan, min khairin au syarin, ya. Jadi baik atau buruk, ya. Kalau dia melakukan suatu kebaikan, maka nanti akan ketemu kebaikan, ya. Kalau dia gemar berbuat buruk, ya, gemar berbuat kemaksiatan, ya, nanti ujung-ujungnya akan ketemu dengan keburukan. Kemudian kita akan perkuat lagi penjelasan ini dengan suatu hadis, ya. Wa yashhadu lahu ma rawahu Abu Dawud, ya, dan memperkuat, ya, penjelasan tadi itu apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Anil Hasan ibni Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Jibrilu, Jibril berkata. Jadi pada suatu hari Jibril berkata pada Muhammad. Apa yang dikatakan Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, maka sungguhnya engkau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah siapa saja yang kau kehendaki. Ya. Fa innaka mufariquh, maka sungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan kerjakan, amalkan, ya, apa saja yang kau kehendaki, ya. Fa innaka mulaqih, maka engkau akan berjumpa dengan amalan itu, ya. Dalam suatu pernyataan Jibril yang disampaikan pada Rasulullah Muhammad ini ada suatu makna yang dalam yang bisa kita renungkan baik-baik. Di sini kesan yang disampaikan oleh Jibril ketika menyampaikan suatu pada Rasulullah Muhammad itu membebaskan, kesannya membebaskan, ya. Namun akhir dari pernyataan ini ada suatu peringatan, ya. Ketika dikatakanlah hiduplah sesukamu, ada kata-kata fa innaka mayyitun, ya. Ketika Jibril mengatakan cintailah siapa saja yang kau kehendaki, diakhiri dengan sesungguhnya kau akan berpisah dengannya, ya. Kemudian ketika ada kata-kata wa'mal ma syi'ta, beramalah sesukamu, ya. Akhirnya fa innaka mulaqih, maka sungguhnya aku akan menemui amalan itu. Apa arti dari yang dikatakan oleh Jibril ini? Jadi meskipun kita itu bebas dalam hidup ini, ya, bisa berkehendak apa saja, bisa berbuat apa saja, ya. Jadi kita bukan robot, ya. Kita bukan robot yang kemudian disetting, ya, untuk melakukan perbuatan tertentu saja, terserah yang nyeting, ya. Namun di sini kita diberi kebebasan, ya, oleh Allah, bebas berkehendak. Namun bebas ini bukan terus bebas-bebasnya, melainkan bebas bertanggung jawab, karena segala apa saja yang kita lakukan itu mengandung konsekuensi, ya. Dan kita sebagai orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengerti apa konsekuensi dari perbuatan kita, ya. Maka di sini ketika dikatakan, ya, orang boleh saja hidup suka-suka, namun harus ingat bahwa hidup ini ada batasnya, ya. Nanti akan mati. Maka dengan demikian artinya apa? Ya, kita harus benar-benar berpikir dalam hidup ini, ya. Kita bisa memang hidup suka-suka kita, ya. Namun ingat bahwa kita semua akan mati. Maka orang yang cerdas dia tidak akan hidup kemudian mengikuti hawa nafsunya.
orang yang cerdas ya menangkap peringatan yang disampaikan oleh malaikat Jibril melalui Rasulullah Muhammad ini, maka dia ketika dikatakan hidup sesukamu, maka dia justru tidak akan hidup sesuka kita ya. Mengapa? Karena ada peringatan di akhirnya, kamu akan mati ya. Sehingga kita pasti akan hidup ini untuk mempersiapkan bekal ketika nanti sesudah mati ya. Kemudian cintailah siapa saja yang kau sukai ya. Ya memang kita bisa menyukai siapa saja ya. Namun kita harus ingat bahwa akan ada perpisahan. Sehingga pesan yang disampaikan ya Jibril melalui Rasulullah Muhammad ini apa ya? Ya, kita bisa saja mencintai siapa saja. Namun kita akan berpisah. Apa artinya? Ya, ketika kita mencintai, ya kita harus sadar bahwa nanti akan berpisah. Artinya apa? Ya, semuanya adalah milik Allah ya. Kita mencintai apa saja, siapa saja, itu semuanya milik Allah. Maka kita harus sadar bahwa suatu ketika nanti kita akan berpisah. Ketika kita mencintai orang tua, lakukan yang terbaik untuk orang tua. Ketika kita mencintai anak, lakukan yang terbaik untuk anak sebelum nanti dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita masih punya orang tua, selagi kita itu masih bersama-sama dengan orang tua, maka berbuatlah yang terbaik untuk orang tua ya. Berilah pelayanan yang terbaik ya. Berikan cintamu yang sesungguhnya kepada orang tuamu ya, sebelum Allah memisahkan engkau dengan orang tuamu. Karena sungguhnya kalau engkau ya, kalau kita ya tidak sungguh-sungguh dalam mencintai orang tua ya, tidak sungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, maka sungguh-sungguh penyesalan itu akan sangat dalam ketika Allah pisahkan kita dengan orang tua itu ya. Maka pesan yang bisa kita ambil adalah sebelum kita berpisah dengan orang yang kita cintai, lakukan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Yang pertama. Dan terakhir, ya, amalkan, kerjakan apa saja yang kau kehendaki, namun kamu pasti akan menjumpainya. Ini artinya apa? Ya, orang bisa berbuat apa saja di dunia ini, namun harus sadar dia bahwa nanti akhirnya dia akan menemui apa yang dikerjakannya. Ya, ketika dia senang berbuat baik, akan menemui kebaikan. Ya, ketika dia senang menolong orang, ya, maka dia akan banyak mendapatkan kemudahan ya. Ketika suka mempersulit orang ya, dia harus sadar ya bahwa nanti suatu saat dia akan menjumpai suatu kesulitan yang sangat bahkan lebih sulit daripada orang yang dipersulit itu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu sendiri. Artinya apa? Tidak ada balasan keburukan melainkan keburukan itu sendiri. Nah, ini suatu hadis yang sungguh sangat luar biasa maknanya, yang bisa menjadi renungan bagi kita. Ya, jadi di sini dalam ayat ini ya, Allah menjelaskan kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bekerja keraslah, tempuhlah jalan untuk menjumpai Allah itu. Beramalah yang banyak, baik ya, siapkan bekal yang banyak untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti akhirnya ya di akhirat kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Seperti dalam penghujung surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ya. Kita bertemu kepada Allah itu dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Itu yang harus kita cita-citakan bersama. Demikian kajian surah Al-Insyiqaq bagian yang kedua. Kita sudah mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-6. Mudah-mudahan pada perjumpaan yang berikutnya kita bisa lanjutkan ayat yang ke-7. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.